Bismillah, saya mau unboxing sebuah smartwatch. Mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman yang budgetnya smart band tapi pengen looks yang smartwatch kayak gini gitu ya. Ini menarik buat saya karena dijual di Oppo Official Store, Oppo Aksesoris Official Store tepatnya ya. Di harga sekitar Rp499.000, tapi per hari ini saya cek lagi di Toped dengan berbagai voucher sudah di Rp422.000 ya. Saya akan carikan juga yang termurah, cek aja produk yang muncul di YouTube Shopping dan di link di deskripsi ya, kalau kamu tertarik. Ini adalah Olight Interstellar Smartwatch FW5. Modelnya FW5, pasti masih impor, dan brand ini udah dapat Cellular Award 2025 Best Brand for Accessories. Saya nggak tahu sih awardnya seperti apa. Yang jelas, ini ada highlight speknya di belakang. Bluetooth-nya versi 5.4, kemudian pilihan warnanya ada dua ya, yang purple sama yang rose gold, seingat saya. Dengan layar 1,27 inci, resolusinya 360x360, waterproof IP68 dengan baterai 230 mAh, materialnya zinc alloy. Strap size-nya 18 mm, agak kecil ya, karena ini memang buat perempuan. Dan yes, diimpor oleh PT Oase. Oase itu sekarang jadi Olight ya. Yuk kita cek dulu isi di dalam paket penjualannya. Yup, langsung diperlihatkan dengan smartwatch-nya dan di sampingnya ada dock charge-nya Type A dengan pin magnetik 2 seperti itu ya, seperti biasa. Kemudian di sisi bawah kita akan dapat kartu garansi dan juga buku manual. Saya hanya perlu info 6 aplikasinya ya di buku manualnya. Ini dia kartu garansi Olight PT Oase Teknologi Asia. Kemudian yes, kita akan segera cari tahu. David. Oh, kalau David sih udah jelas ini ya. Ya, kemungkinan besar smartwatch ODM ya. Penampakannya dulu. Ini ada, yes, aksennya cantik banget ya. Warna bodinya tuh kayak purple lilac. Tapi ada dua tombol dengan aksen warna ungu yang lebih tegas. Kemudian bezel di layarnya masih ada di bagian yang hitamnya. Ini ada frame warna ungu metalik lagi. Strapnya 18 mm saja. Ini bodinya dibilang zinc alloy, tapi kayaknya di tangan saya lebih ke, kalau nggak plastik, ini seramik ya. Yang zinc alloy mungkin frame dalamnya aja kali. Kemudian strapnya untuk harga segini lumayan. Sedikit agak kaku, tapi masih oke. Finishingnya tidak kerasa murahan. 18 mm ya, width dari strapnya, lebarnya. Di sini pin magnetic chargingnya di pinggir, ini ada lampu dan sensornya. Di sini ada loudspeaker, sepertinya bisa buat ini juga ya, Bluetooth calling. Tinggal kita cari lubang mikrofonnya. Apakah di sebelah sini atau di bawah? Yuk kita nyalakan dulu aja sekarang. Kita coba tekan tombol yang atas. Oke, menyala. Dan ada boot animation Olight seperti itu, dan langsung muncul watch face-nya ya. Ini bagus, kenapa? Jadi saya tidak perlu pairing dulu untuk nunjukin menu-menu di watch-nya. Kemudian untuk user experience-nya bisa dilihat, swipe atas ke bawah, ini control center, bawah ke atas, pesan atau notifikasi yang masuk. Kiri ke kanan, ini ada daftar aplikasi atau menu lengkapnya. Kanan ke kiri, ini buat telepon. Oh iya, ini kayak shortcut-nya ya. Pertama buat telepon, suara AI, aktivitas, tidur, detak jantung, SpO2, cuaca, pemutar musik. Ini sepertinya hanya remote control buat multimedia player di smartphone. Tidak ada storage ya, harga segini. Kemudian tekanan. Apa maksudnya tekanan? Oh, stres. Ini stres ya maksudnya ya. Tekanan itu stres ya, gitulah kalau pakai bahasa Indonesia kadang saya bingung. Terjemahan dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesianya kadang beda maksud gitu ya. Sekarang kalau ditekan tombol yang bawah ini, oke, langsung masuk ke mode workout atau exercise-nya ya. Ada walking, running, kita coba running. Dia ambil GPS nggak? Nggak, dia langsung mulai. Tapi tidak ada GPS juga smartwatch ini. Bisa dipakai buat olahraga, buat menghitung langkah, daripada nggak pakai sama sekali. Dan tetap bisa buat fashion ya, karena looks-nya ini fashionable. Walaupun memang bisa dipastikan ini buat perempuan, dari pilihan warna yang dijual sama Olight ya. Yuk, kita lihat menu lengkapnya sekarang.
Atau mau watch face dulu? Watch face dulu boleh. Ada 6. Ini yang wajah. Yang kedua yang default. Ketiga, oh ini girly banget. Bagus sih. Yang keempat, lebih playful. Yang kelima, wow, colorful sekali. Dan yang keenam, analog. Seperti ini, kayak telur ceplok ya. Saya mau coba turunkan brightness-nya, karena barusan kayaknya warnanya kurang kelihatan di monitor saya. Dan yes, akhirnya dapat warna yang menurut saya lebih sesuai untuk ditampilkan di kamera ya. Kalau tekan dan tahan, apa yang terjadi? Oke, untuk matikan smartwatch, tekan 2 kali. Tidak ada yang terjadi. Tekan 2 kali yang bawah, tidak ada yang terjadi. Kalau tekan dan tahan yang bawah, buat ganti watch face ternyata ya. Jadi ada shortcut-nya. Kalau tekan sekali buat ke workout, tekan dan tahan buat ganti watch face-nya. Ya, seperti ini untuk penampakan watch face yang lebih colorful dan kontras ya, hitam dan warna lainnya. Ini hitamnya cukup pekat ya, meskipun layarnya sepertinya bukan AMOLED. Kemudian nanti kita cek karena dia bilang bisa connect ke Strava. Sekarang saya mau tes untuk wallpaper yang ini aja. Ini yang animated ya, si jarum detiknya berputar terus. Oke. Sekarang kita masuk ke menu lengkap, ada aktivitas. Ini ring aktivitasnya, bentuknya lebih kayak baling-baling dibandingkan cincin. Ada pengukur tidur, detak jantung, heart rate, panggilan, latihan ini mode exercise yang tadi, catatan latihannya. Oke, bagus. Ini tandanya dicatat per sesi ya. Ada SpO2, stres, cuaca, pesan, shutter. Ini buat remote kamera shutter ya. Pemutar juga buat remote multimedia player. Ada relaksasi, suara AI voice assistant berarti ya. Timer, alarm, stopwatch ada, jam dunia ada, pelacakan siklus ini buat perempuan, siklus menstruasi. Fine font, kalkulator, permainan, dan pengaturan. Nah, permainannya ada Youngbird, bukan yang lag ya. Youngbird 2048 dan Hamster. Hamster ini Whack-A-Mole. Battleship juga ada, jadi ada 4 game ya. Ini lumayan banget. Yang paling saya suka buat dimainkan sih biasanya ini. Dan dia mengenali sapuan jari saya di layar dengan baik ya. Layarnya bagus ya. Saya lihat dari tadi di monitor saya warnanya keluar selama brightness-nya pas. Nah, apakah ada auto brightness atau tidak? Segera kita cek dengan masuk ke mode pengaturan. Kecerahan layar tidak ada auto brightness. Tampilan menu bisa diubah, mau list. Ini honeycomb, grid, paralel, dan apa nih? Oh, banyak banget. Wah, wah, masih ada lagi. Lalu kita cek settingan lainnya. Oke, raise to wake-nya bisa dimatikan juga kalau mau. Getar dan deringnya ada. Mode bergetar, getar dan dering, mode diam. Oh yes, jadi yang tadi itu beneran loudspeaker. Karena ini bisa ada deringnya. Ini intensitas getarannya bisa diatur. Lalu ada do not disturb mode, battery saving mode. Nah, bahasa bisa dipilih di sini. Tapi yang jelas bahasa Indonesia ada ya. Karena dari tadi saya pakai bahasa Indonesia by default. Telepon. Jadi mode atau menu Bluetooth calling ada, cuma saya penasaran mikrofonnya lokasinya di mana. Jadi kita coba lepaskan dulu strapnya. Kalau ini kan loudspeaker, loudspeakernya pun posisinya nggak enak ya, ngadapnya ke atas, ke bawah, ke atas ke bawah. Maksudnya ke bagian sini tapi menghadap ke permukaan kulit, nggak ke layar ya. Kemudian mikrofonnya kayaknya terlalu berdekatan deh kalau di sini ya. Ke loudspeaker, karena ini bukan. Apakah ada di sisi yang lain? Tidak ada. Oke, jadi ini watch yang jualan tampilan, tapi dari tadi juga menunya smooth, tidak ada masalah ya. Sangat gegas ngikutin pergerakan tangan saya. Tuh. Jadi konfirmasi sekali lagi, Bluetooth calling ada ternyata ya. Yuk, sekarang kita coba pasangkan ke smartphone. Barusan langsung muncul ya, jadi nggak login, bahkan setup awal pun bisa di-skip di aplikasi David ini, cuma permissionnya aja yang harus dikasih biar dia bisa pairing dan langsung connected, baterainya 77%. Habis ini dia minta permission buat ngirim aplikasi, oke.
dan diminta pair on connect buat Bluetooth ya. Jadi fix udah bisa Bluetooth calling, bener. Sekarang untuk notifikasi kita bisa nyalakan beberapa aplikasi, WhatsApp dan lain-lain udah bisa. Kalau others ini bulk ya, nggak bisa pilih per aplikasi yang ada di smartphone ini, antara nyalakan semua atau tidak. Kalau beberapa aplikasi lain sudah bisa kayak Gmail, bisa langsung dipilih Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Message, dan Phone. Lalu find device ini, oke, bunyi ya. Yes, ada loudspeaker-nya betul. Alarm bisa ditambahkan di aplikasi ini, ada word clock, shutter. Oke, harus buka kamera. Ada countdown 3 detik ya. Dan bunyi seperti itu. Lalu ada e-card, ini buat ngupload QR code ke layar smartwatch ini. Jadi kalau kamu butuh tap nanti, bisa munculkan QR code di layar aja. Ini berguna buat beberapa membership ya. Misalkan itu QR code-nya di SPBU Pertamina. Kalau di Shell kan nggak bisa ya. Kalau nggak salah QR code-nya di-generate per kita request dan berlaku hanya 5 menit soalnya. Favorit kontak bisa ditambahkan. Kalau others ini ada time format, unit sistemnya jangan imperial. Imperial ini agak memusingkan. Kita biasanya pakai metric, auto lock 30 detik, quick view, control phone music, ada do not disturb, weather, dan ini pengaturan untuk health-nya tuh di others ya. Dia nggak fokus ke health berarti. Heart rate warning, reminders to move, di sini ada stress monitoring juga ada, continuous heart rate detection juga ada, per berapa menit bisa di-set, dan nanti ngasih warning kalau di atas 179 BPM ya. Bisa di-set juga nih si limitnya. Reminder buat menstruasi bisa dimatikan juga. Tapi kalau buat emak-emak sih harusnya dinyalain aja ya, karena kemungkinan besar yang beli watch ini perempuan sih kalau lihat warna yang dijual. Software update tidak ada karena sudah yang paling update, dan kita lihat watch face-nya. Face gallery. Nah, masih banyak watch face lain yang bisa di-download. Dan number ini yang new. Satu kategori isinya lumayan banyak ya. Yang klasik ini banyak, tapi nggak tahu kenapa yang mechanical kayak gini masuknya ke klasik, padahal kelihatannya modern banget. Activity, ini sedikit saja. Dan ini yang modern. Ini harusnya yang kayak gini tadi tuh masuk ke modern. Kenapa ada yang masuk ke klasik ya? Dan yang modern ini banyak juga. Ya puluhan, mungkin hampir 100 mah ada ya. Kita coba install satu. Walaupun nggak nyambung sama tema dari watch-nya yang girly ya. Silakan dihitung waktunya berapa detik mulai dari saya tap install sampai muncul di watch-nya. Tidak terlalu cepat segini ya, karena ini ukurannya cuma 302 KB, harusnya bisa lebih cepat lagi. Kalau Xiaomi tuh pada instan banget nginstal watch face, saya suka. Ketika harus menginstal watch face di smartwatch Xiaomi, mulai yang dari Redmi Watch 4 ke atas ya. Yang light maupun yang aktif juga sama, pada cepat, termasuk di band-nya juga. Bentar lagi selesai. Oke, langsung muncul di watch-nya seperti ini. Ya, ini dia Olight Interstellar Smartwatch FW5 ya. Harganya 400 ribuan, mudah-mudahan bisa dapat lebih murah lagi. Cocok buat perempuan, utamanya karena pilihan warnanya ungu dan rose gold. Cocok buat mereka yang budgetnya mungkin masih mentok di sekitaran smart band, tapi lebih mentingin fashion dan looks ya dibandingkan fungsi kesehatan. Karena fungsi kesehatan menurut saya smart band bisa lebih lengkap dari ini. Terutama buat teman-teman yang pengen fungsi Bluetooth call, bisa ke sini ya. Kalau di smart band, setahu saya belum ada smart band yang bisa. Karena ya mungkin butuh space lebih besar buat loudspeaker kali ya. Kalau di smart band kan dia ngutamain bentuknya yang compact, walaupun smart band sekarang makin lebar, makin besar juga layarnya ya. Seperti ini penampakan, nggak usah dipakai di tangan ya, pura-pura aja ya, di tangan kanan saya tuh kayak gini. Karena ini girly banget memang watch-nya, tapi buat cewek sih cakep banget asli ya. Paling saya mau tunjukkan ini, koneksi ke Strava-nya. Kira-kira ada di mana? Oh, di sini. Tinggal masuk ke tab yang paling kanan ya. Kalau ini kan device, tab yang paling kanan ada Google Fit dan Strava. Kamu bisa connect di situ.
Seperti ini, harganya 400 ribuan, namanya sekali lagi Olight FW5. Boleh cek produk yang saya munculkan di YouTube Shopping, di kiri bawah biasanya, kalau enggak cek aja di bawah video ya, ke deskripsi suka ada juga. Siapa tahu bisa dapat yang termurah. Oke, gitu aja unboxing dan sedikit kupas fiturnya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.